First Lady Korea Selatan cantik banget ya, padahal udah usia 50 tahun tapi masih awet muda banget. Bisa nggak ya tetap kelihatan awet muda meskipun usianya udah 50-an? Dan kalaupun bisa pasti perawatannya mahal. Tenang, semua pasti ada solusinya kok. Kalau pengen tetap awet muda, tanpa kerutan, tanpa pipinya menggelambir, ada perawatan-perawatan rutin yang teman-teman harus lakukan sejak masih usia 40 tahun. Apa aja perawatannya? Sebelum aku lanjutin videonya, jangan lupa like dulu video ini, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman nggak ketinggalan video-video update dari aku untuk stay glowing dan healthy aging. To get aging gracefully seperti Ibu Kim Kun Hee, sebenarnya cuma ada 3 perawatan penting yang harus teman-teman lakukan. Meskipun cuma 3, tapi ini penting banget loh. So, jangan di skip videonya sampai selesai ya. Yang pertama, basic skincare. Jadi basic skincare ini penting banget mulai kita masih usia remaja sampai nanti usia berapapun. Nah, tentang basic skincare ini udah aku pernah jelasin di video sebelumnya. Ini nanti aku kasih link di sini atau di link di deskripsi. Basic skincare itu mulai dari mencari sunscreen yang tepat, facial wash yang tepat, kemudian moisturizer yang tepat. Dan jangan lupa juga untuk mulai menggunakan retinoic acid di usia mulai 20 tahun. Karena retinoic acid ini masih gold standard active ingredients yang dia bermanfaat untuk anti-aging. Tentang retinoid acid ini sudah pernah aku bikinkan videonya juga, dan juga pengalamanku pakai retinoic acid selama 11 tahun. Nanti aku kasih link di atas atau link di deskripsi ya. Yang kedua, perawatan yang penting berikutnya adalah perawatan-perawatan yang bisa meningkatkan produksi kolagen di dalam lapisan dermis kita. Sebelum aku sampein apa aja treatmentnya, kita perlu tahu dulu what happen with our skin when we get aging. Kenapa sih kalau udah tua kulit jadi berkerut dan gampang menggelambir, padahal udah pakai skincare yang mahal, yang dari luar negeri, tapi nggak terlalu ngaruh kalau cuma pakai skincare doang. Penyebab utamanya adalah karena kolagen itu udah banyak yang rusak dan fragmented atau terpotong-potong sehingga tidak bisa menopang kulit dengan baik. Selain itu juga produksi dari kolagen itu menurun akibat sel fibroblast yang sudah banyak terpapar oleh radikal bebas. Jadi kemampuan atau fungsinya untuk menciptakan atau memproduksi kolagen jadi menurun. Hidrasi kulit juga menurun karena kadar hyaluronic acid yang dia bertugas untuk mengikat air di lapisan dermis itu juga ikutan menurun. Nah, dari patofisiologi ini baru deh kita bisa menentukan treatment apa yang dibutuhkan. Jadi harus benar-benar paham dulu biomolekuler apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam setiap lapisan kulit ketika usia kita bertambah. Oke, sekarang aku jelasin treatment-treatment apa aja yang dibutuhkan untuk melawan patofisiologi dari aging tadi. Treatment yang pertama adalah botox atau botulinum toxin. Jadi botox ini bukan rahasia lagi ya, menjadi salah satu senjata untuk bisa melawan aging. Dengan treatment botox rutin secara berkala, itu bisa mencegah terbentuknya kerutan statis yang dalam dan bikin wajah jadi kelihatan tua. Detail tentang botox ini lagi proses aku bikinin videonya, so biar nggak ketinggalan update video dari aku, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Treatment berikutnya adalah skin booster, Prof Halo ataupun PDRN Salmon atau filler non crosslink. Seperti tadi aku bilang, salah satu patofisiologi pada aging skin adalah terjadinya penurunan hyaluronic acid. Memang sih di skincare itu banyak banget yang udah mengandung hyaluronic acid, tapi tidak semua jenis atau turunan hyaluronic acid itu bisa masuk sampai ke lapisan dermis. Beberapa itu cuma stay di epidermis aja. Tentang hyaluronic acid pada skincare itu sudah pernah aku bahas di Instagramku, itu bahkan sampai part 4, karena memang skincare yang mengandung hyaluronic acid itu pemakaiannya rada tricky ya kalau nggak paham tentang biomolekulernya, dan malah bisa bikin kulit tuh jadi iritasi. So, untuk amannya, mungkin untuk pemakaian skincare yang ada kandungan hyaluronic acid itu bisa konsultasi dulu ke dokter, apalagi kalau yang punya kulit sensitif dan gampang iritasi.
Beberapa treatment yang bisa meningkatkan kadar hyaluronic acid langsung di dermis adalah skin booster, kemudian filler yang non crosslink, Profhilo ataupun PDRN Salmon. Nah, Profhilo ini udah banyak banget ya promonya, jadi mungkin teman-teman udah kenal. Jadi jenis treatment yang aku sebutin tadi itu dia kandungan utamanya adalah hyaluronic acid. Nah, bedanya kalau yang PDRN Salmon itu ada kandungan PDRN dari salmon. Nah, itu untuk membantu produksi kolagennya jadi lebih tinggi di dermis. Tentang skin booster dan kawan-kawan ini nanti aku bakal jelasin lebih detail di video yang lain. Jadi gimana cara nentuin yang mana sih yang bagus buat kulit kita, kemudian berapa kali frekuensi untuk treatmentnya dalam setahun. Itu aku akan bikinin video tersendiri biar video ini nggak terlalu panjang. Karena di video ini aku tuh mau jelasin secara umum aja tentang treatment apa aja sih yang diperlukan ketika kita sudah mulai memasuki usia 40 tahun. Treatment penting berikutnya adalah thread atau benang. When we age, karena kolagen menurun, kulit itu jadi kendur dan sagging. Dan apalagi pengaruh dari gravitasi, kulit tuh jadi kayak melorot gitu. Makanya nasolabial fold kita itu kelihatan lebih jelas. Nasolabial fold ini disebut juga smile line. Harusnya terlihat itu kalau kita sedang berekspresi aja, lagi senyum. Tapi kalau lagi diem, lagi nggak senyum, harusnya nasolabial foldnya itu nggak ada. Termasuk juga marionette line dan infraorbital crease ini juga terlihat lebih dalam dan lebih jelas. Salah satu treatment untuk mengurangi line-line itu tadi adalah thread lift atau tarik benang. Dengan filler itu juga bisa membantu. So, mana yang lebih baik, thread lift atau filler? Masing-masing sebenarnya punya kelebihan dan kekurangan dan juga punya jenis-jenisnya nih. So, kayaknya aku bakal jelasin di video tersendiri biar video ini nggak kepanjangan ya. Treatment penting selanjutnya adalah kolagen stimulator. Dari namanya aja udah jelas ya, dia cara kerja atau mekanisme kerjanya adalah dengan menstimulasi produksi dari kolagen di area dermis. Buat teman-teman yang udah pernah denger kolagen stimulator atau pernah melihat gimana cara injeksinya, itu sebenarnya mirip-mirip seperti filler ataupun Profhilo, tapi ingredientsnya berbeda. Pada kolagen stimulator itu biasanya ingredients yang dipakai adalah PCL, PLLA ataupun PDO. Sama seperti ingredients thread dong? Yups, bahannya sama seperti thread. Dan meskipun bahannya sama, tapi antara thread dan kolagen stimulator itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau kolagen stimulator itu dia dalam bentuk cair ya, jadi kelebihannya lebih mudah di blend di area yang diinginkan. Jadi untuk stimulasi kolagennya itu lebih merata. Kekurangannya, efek liftingnya itu lebih rendah dibandingkan kalau thread. Kalau thread itu kan karena ada pengaitnya, jadi bisa untuk tarik benang, efek liftingnya lebih baik. Nah, kita butuh yang mana nih? Thread atau kolagen stimulator atau filler atau Profhilo? Jadi bingung ya? Tenang-tenang, butuh treatment yang mana itu bisa ditentukan setelah dilakukan pemeriksaan. Jadi seberapa kendur kulitnya, kemudian berapa derajat dari crease atau line yang terbentuk. Baru deh bisa ditentukan efektivitas yang tertinggi itu menggunakan treatment yang mana. Treatment berikutnya adalah laser rejuvenation atau resurfacing. Kalau treatment-treatment yang tadi itu kan lebih pada untuk meningkatkan hidrasi dan produksi kolagen. Kalau laser rejuve atau resurfacing itu lebih pada mencerahkan dan juga menghilangkan fine line atau kerut-kerut halus akibat menurunnya kolagen tipe 1 di dermo-epidermoid junction. Treatment laser ini penting banget untuk mendapatkan tampilan kulit yang sehat dan glowing seperti First Lady Korea ini. Jenis laser yang dipakai bisa dari Pico laser, erbium laser, ataupun laser CO2. Next treatment adalah ultrasound. Ini biasanya lebih sering dikenal dengan sebutan HIFU, MIFU, ataupun Ultera. Buat yang takut-takut mau suntik-suntik filler ataupun pasang thread lift, ini HIFU atau MIFU atau Ultera ini bisa menjadi pilihan karena target layernya adalah dismesh atau superficial musculoaponeurotic system yang menyambungkan antara facial muscle dengan lapisan kulit.
Fungsinya itu untuk tightening kulit juga. Kelebihannya adalah nggak terlalu sakit, nggak seserem seperti filler dan juga thread lift. Tapi kekurangannya, hasil liftingnya itu tidak semaksimal dengan thread lift, dan juga ketahanan untuk liftingnya itu lebih pendek, sehingga diperlukan pengulangan yang lebih banyak. Oke, jadi yang pertama tadi basic skincare, harus menemukan basic skincare yang tepat. Yang kedua tadi treatment-treatment on klinik yang diperlukan ketika udah mulai memasuki 40 tahun. Yang terakhir, yang ketiga adalah have a good lifestyle. Coba deh dilihat First Lady Korea ini, nggak ada excess fat atau lemak berlebih. Teman-teman tahu nggak, lemak berlebih di badan itu dia menciptakan radikal bebas intrinsik yang jauh lebih banyak, dan itu bisa membuat organ-organ jadi lebih cepat menua, termasuk organ kulit. So, balik lagi harus mulai atur pola makan dan juga rajin olahraga ya. What kind of diet and exercise yang bisa bikin kulit jadi kelihatan lebih muda dan juga awet muda, itu aku bakal jelasin di video-video lainnya. Jadi biar nggak ketinggalan video dari aku, jangan lupa like dulu video ini, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, itu tadi 3 tips awet muda untuk teman-teman yang udah mulai masuk 40 tahun dan to get aging gracefully ketika nanti kita udah mencapai usia 50 tahun. Lumayan banyak ya treatment yang harus dikerjakan. But that's the reality. Science itu sudah menemukan treatment-treatment tadi untuk bisa membantu kita nih untuk menunda proses penuaan. But to get aging gracefully is a choice. Thank you for watching. See you on the next video.